Uniknya apa? Sekalipun dia adalah seorang kidal, orang Benyamin, tapi akhirnya dia menjadi tangan kanan Tuhan. Dia membunuh Raja Moab dan membebaskan bangsa Israel. Ini yang disebut plot twist. Kalau dalam movie ya, dalam film ada yang namanya plot twist. Sutradara membuat akhir daripada cerita tidak terduga. Yang Anda kira lakon ternyata adalah villain. Atau akhirnya menjadi orang jahatnya. Yang dikira orang jahat dari awal yang misfit dan sebagainya ternyata jadi Avenger-nya. Anda akan kaget. Seorang kidal jadi tangan kanannya Tuhan. Dia boleh kidal fisiknya, lahir cacat. Bahkan celah masa lalunya seperti Yefta, anak pelacur tuh. Akhirnya jadi right hand of God. Live according to His will, not according to your. Jangan hidup menurut nickname-mu. Jangan hidup menurut apa kata panggilan orang teman-teman di sekolah. Hiduplah menurut apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Orang bisa panggil Anda kutu buku, kutu buku. Nanti Andalah penemu vaksin berikutnya. Orang bisa berkata, orang itu gak punya apa-apa. Nanti justru Anda yang memiliki segala sesuatu. Don't live according to what people call you. Jangan hidup menurut apa yang orang lain, jangan menurut nama yang orang lain panggil tentang Anda. Atau reputasi atau panggilannya apa. Atau nama ejekanmu. Hiduplah, tapi jangan sakit hati. Kalau Anda sakit hati, Anda sudah menggenapi nama ejekan itu. Berarti Anda seperti yang mereka katakan, bahkan lebih buruk dari itu. Hiduplah menurut kalimat-kalimat Tuhan, menurut panggilanmu. Hai Yabes, sekalipun apes menurut mamamu. Ehud, tangan kidal. Misfit yang menjadi tangan kanan Tuhan. Life is a fair chance. And those who stand with God shall see miracles. Hidup itu adalah sebuah kesempatan bebas. Makanya ajari sama anak-anak. Kalau kita mendidik anak, saya ajari cara mengaplikasikan firman-firman begini. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya. Yang dipakai dan diurapi Tuhan itu papa mamamu. Kalian belum membuktikan apa-apa. Kalian harus cari Tuhan. Anak-anak saya hanya didorong untuk mencari Tuhan sendiri. Meskipun dalam pengaruh mami dan daddy. Saya tidak mau mereka punya harapan palsu. Kami harus jadi batu loncatan. Bukan menjadi batu karang yang teguh. Mereka harus menemukan sendiri batu karang itu. Kan itu saya beritahu sama anak-anak saya. Yang di-anointed by God is your mom and dad. You have to seek the anointing yourself. Karena itu banyak orang mengira bahwa dia adalah tangan kanan. Karena dia dilahirkan di sebelah kanan. Dia dilahirkan dalam keluarga yang punya segala sesuatu. Be careful, jangan-jangan dia tangan kiri. Tapi ada orang yang dilahirkan tangan kiri, tapi dikasih serbuk firman. Jadi emas murni. Apalagi orang yang dilahirkan sebelah kanan, dikasih tangan kanan Tuhan. Haleluya, alangkah luar biasanya multiplikasi terjadi, itu namanya curi start. Makanya papa yang baik, jangan bungkam mulut, ajari anaknya. Kamu sudah punya garis start yang lebih laju dari teman-temanmu yang dari broken home. Lari kenceng-kencengnya. Ini masker susah berbicara. Sekencang jadi sekencing. Lari sekencang-kencangnya karena kamu punya reputasi yang baik dari keluarga yang baik-baik. Hai kamu kelinci, kalau lawanmu kura-kura, jangan kau tertawa dan terlelap sejenak saja. Lari sekencangnya, lompat seperti rabbit. Kalau orang yang dilahirkan di tangan kanan, di sebelah kanan maksudnya, dan ditambahi tangan kanan Tuhannya, itu berarti rabbit, itu kelinci, itu bukan kura-kura. Yang lahir sebelah kiri, diserbuki firman, itu kura-kura yang melaju terus. Gak peduli apa yang terjadi, gak peduli lawannya kelinci, dia terus jalan. Padahal jalannya dia itu sudah lari. Dia cuma menang dari siput, tapi animal yang lain dia kalah, mengalahkan dia semua. Itu yang lahir sebelah kiri, dikasih serbuk firman, kura-kura yang tekun berjalan sampai garis finish. Dalam cerita dongeng anak, kelinci mentang-mentang cepat, tertidur dulu, nanti saja. Kura-kura tidak akan mencapainya. Siapa menang dalam cerita itu? Si kura-kura bukan? Cerita dalam firman itu lebih lengkap. Dua-dua bisa menang. Kura-kura kalau jalan terus gitu, pasti jadi hopingnya sama kelinci. Kalau kelincinya tidak menghina dia dan merasa lebih superior, kelincinya juga lari.
Bisa-bisa mereka berteman. Si kelinci taruh kura-kura di pundaknya, lari sama-sama. Yang menabur sedikit tidak akan menuai sedikit, kata Alkitab. Yang menabur banyak tidak kebanyakan. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jemaat Mawar Sharon, besar kecil tua muda, saya punya iman untuk kita semuanya menjadi tangan kanan Tuhan. Peduli amat Anda dilahirkan di kiri atau kanan. Ini spirit, ini mentalitas, ini faith, ini iman. Inilah DNA gerejamu. Kemarin saya baru ajarkan anak-anak muda, sekarang saya ajari papa mamanya. Karena Tuhan terus mengajari saya. Mari kita jalan sama-sama dengan Tuhan. Oh haleluya. Ehud, kita lanjut lagi. Oh, kan dikatakan di sini dia mengirimkan upeti kepada Eglon ya, Raja Moab. Jadi si Ehud ini, dia punya job deskripsi. Dia memang sudah biasa jadi gojekannya Tuhan. Jadi gojekannya umat Israel maksudnya. Dia sebagai delivery, kirimkan upeti. Jadi dia sudah terbiasa untuk memberi upeti kepada Eglon. Baik itu bahan baku, baik itu hasil bumi, baik itu emas, perak, permata mungkin orang Israel nggak sekaya itu waktu itu. Pokoknya dia datang memberikan persembahan. Di ayat 15, mengirimkan upeti kepada Eglon, kata upeti di sana, itu minca. Ini bukan ocha, green tea loh ya. Minca itu M-I-N-C-H-A. Artinya offering to God. But instead of giving it to God, bukannya memberikan pada Tuhan, upeti yang dimaksudkan diberikan pada Eglon, raja yang jahat. Ini bicara apa sama kita? Kita selalu punya pilihan. Hidup manusia itu pasti bayar harga. Tinggal pilih aja. Mau bayar harga untuk Tuhan atau untuk setan? Minca atau offering itu selalu ada. Karena manusia hidup memang jadi persembahan. Hidup kita ini sebuah penyembahan. Tidak hanya persembahan, tapi juga penyembahan. Kita ini minca. So if you don't give to God, you will give to Satan. If you don't give your children to God, if you don't teach them in God, then you are giving them to Satan and let Satan teach them. Kalau kita tidak ajari anak-anak kita atau menyerahkan mereka pada Tuhan, berarti kita menyerahkan mereka pada setan dan izinkan setan mengajari mereka. Demikian pula hidup kita ini loh. Kita tinggal pilih aja. Kita ini mau bayar harga kepada the divine grace atau the divine justice. Saya mendingan bayar harga. Saya mendingan bayar harga ketaatan daripada bayar harga karena ketidaktaatan. Paham maksud saya? Katakan seorang muda menjaga dirinya kudus dengan cara apa? Mazmur 119 katakan dengan cara menjaganya dengan firman Allah. Kalau saya jaga kekudusan itu gak gampang loh. Di zaman pornografi, zaman internet bebas, zaman pacaran, tidak dimonitor orang tua juga tidak memberikan wejangan, tidak selalu secara konsisten memberi value. Tutup sebelah mata seolah-olah hormon tidak ada, padahal mereka sendiri waktu muda tahu pencobaannya seperti apa. Saya kasih contoh ya. Anak muda mau lari dari nafsu itu tidak gampang hari-hari ini. Tapi mendingan saya jadi orang muda yang melawan nafsu saya. Saya jaga diri demikian rupa, jaga kekudusan Allah sekalipun harus bayar harga. Kepingin tapi saya tidak boleh. Daripada jatuh dalam dosa hamil di luar nikah, saya toh bayar harga, tapi bayar harga karena ketidaktaatan saya. Mendingan saya bayar harga untuk taat. Suami istri sudah menikah, jaga supaya jangan ada teman tapi mesra di tempat kerja contohnya. Anda jaga setengah mati, hasilnya apa? Kalau Anda bayar harga, kalau Anda bayar harga untuk ketaatan, Anda bawa pulang satu barang, namanya kebahagiaan. Kita pergi ke departemen store, kita beli sesuatu, gesek kredit card, keluarkan bawa barangnya. Online pun dikirimkan. Apakah barang hasil daripada ketaatan? Kalau Anda membayar dan menggesek kredit cardmu, Anda bawa pulang kebahagiaan. Gara-gara Anda menjaga, tidak ada teman tapi mesra, tidak ada perselingkuhan atau orang ketiga, keluarga Anda utuh, anak-anak Anda jadi tidak ada trauma dalam keluarga mereka. Bukankah bahagia? Bayar harga gitu gak sia-sia daripada Anda selingkuh, lalu habis itu berakhir perceraian, anak-anak Anda dari broken home, itu juga bayar harga loh. Itu juga minca, itu juga offering. Itu juga upeti, tapi ke setan.
Seluruh keluarga bayar harga ketidaktaatan Anda. Sakit seumur hidupnya, minimal dalam memori, udah ada celah. Bayar mana? Saya memilih minca ke Tuhan daripada ke Eglon. Makanya kita harus selalu being smart in our decisions. Life is about paying prices. Hidup itu pasti membayar harganya. Tinggal sekarang pilih, minca, M-I-N-C-H-A-mu, adalah untuk Tuhan atau untuk Eglon. Oh, make smart choices. This is what Jesus is saying. Inilah yang Tuhan Yesus sedang katakan kepada jemaatnya. Jikalau siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada gerejanya. Bayarlah harga di tahun ini, tapi untuk Tuhan. Daripada gua beri upeti ke Eglon, mendingan ke Melkisedek untuk diberkati. Ketika Abraham memberikan persembahannya ke Melkisedek, Melkisedek give him the blessing. Amin? Ya? Oh, haleluya. Saya rasa saya tidak akan bisa selesaikan ini, tapi nanti saya pasti janji selesaikan Samgar cuma 2 ayat. Samgar cuma berapa ayat? 1. Ayo kita selesaikan Eglon dulu. Eglon. Kita selesaikan Ehud dulu sebanyak mungkin ya. Ayat 16, dan Ehud membuat pedang yang bermata 2 yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Eglon di sini dalam bahasa aslinya arti namanya dia adalah calf atau anak sapi. Nggak tahu kenapa keluarganya kasih dia nama gitu. Mungkin percaya show kali. Tapi Eglon faktanya, de factonya dia memang gendut. Bukan besar loh ya. Ini gluttony. Dia ini orang yang tidak menjaga kesehatannya. Singkat cerita, Ehud tahu dia terpanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dia punya pilihan, mau perang terbuka atau langsung ke duduk perkaranya. Saya ajari caranya orang yang dihinggapi Roh Kudus berpikir. Ehud ini dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Bani Moab. Dia punya pilihan, perang terbuka jauh lebih glorious, lebih mulia. Buat dia ada kemuliaan. Dan juga dia juga bisa dia juga tidak perlu menaruh semua harga pada dirinya. Harga yang harus dibayar bisa dibayar bersama-sama. Kok enak? Cuman gua. Lu orang kan juga harus kerja. Coba cara berpikirnya, saya operasi hatinya Ehud. Tapi dia enggak tuh, dia buat pedang bermata 2. Dia buat sendiri, padahal si Ehud ini profesinya bukan pembuat pedang. Mungkin dia perlu belajar. Dia mungkin perlu cek dulu di internet kalau hari ini. Gimana caranya membuat benda dari logam. Kenapa dia bikin sendiri? Orangnya gak suka rame. Banyak orang itu kerjanya gak seberapa. Ngomongnya banyak. Ehud gak gitu, karena dia dihinggapi Roh Kudus. Gak banyak bicara, yang penting kerja. Pedang bermata 2. Mengapa pedang bermata 2? Supaya bermata 2 begitu, kalau masuk ke dalam tubuh orang ditarik ya, memang agak mengejik. Ini karena hukum perang ya. Sekarang bukan begitu lagi, by the way. Supaya waktu keluar, dipastikan orang itu pasti akan mati. Kalau dia cuma 1 mata doang, mungkin tidak setajam itu. Karena Ehud tidak ngerti membuat samurai. Teknologi samurai itu namanya katana. Katana itulah cikal bakal pembuatan pisau operasi yang sekali slice tubuh itu bisa terbuka. Ehud tidak pintar. Samgar apalagi, Samgar ini nanti petani, peternak. Ini orang-orang biasa diangkat Tuhan. Tapi karena dia nggak mau banyak bicara, dia tidak pergi ke tukang pedang. Dia nggak suka banyak gini. Dia bikin sendiri, dia bisa aja nggak pede, pokoknya dia beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, yang penting kerja dulu. Setelah dia bikin, disandang di bawah kakinya. Dia pergi langsung ke Eglon. Dia tidak bunuh siapa-siapa. Dia tidak bunuh bodyguardnya. Dia tidak bunuh orang-orang dalam perjalanan ke sana. Nggak seperti ninja-ninja atau film kungfu dari belakang ditutup mulutnya langsung dibunuh. Enggak. Dia masukkan diam-diam langsung straight to the point. Karena Ehud tidak mau membuat perkara jadi keruh. Dia tahu mandatnya, dia tahu amanat, dia tahu targetnya, dia jelas mengerti Tuhan mau apa.
Tuhan suruh dia bebaskan bangsa Israel. Dia memilih tidak perang terbuka. Dia memilih membebaskan penjajahan Moab dengan langsung dealing urusi Raja Moabnya. Langsung to the head of the snake. Langsung ke kepala naganya. Langsung ke kepala ularnya. Tidak perlu pakai sayat-sayat. Orang yang dihinggapi Roh Kudus tidak akan memperkeruh situasi. Orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus akan melihat solusi langsung ke sini. Dia ke situ. Dia tidak akan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Saya senang dengan Ehud. Dia berkata, the only way to free Israel from oppression is to get the oppressor. Dia sebisa mungkin tidak membunuh orang innocent dalam perjalanannya. Istilahnya hari ini kalau kita ada perkara, kita tidak suka cerita-cerita. Supaya jangan orang terkamirkan. Orang yang dihinggap Roh Kudus itu silence 1000 kata. Dan dia langsung ke tujuan dia mengerti kehendak Allahnya. Dia laksanakan itu, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaanku. Orang kayak Ehud ini cuman perlu 3 berubah seluruh dunia. Orang tidak seperti Ehud yang sebaliknya yang suka rame. Orang seperti itu ada 30.000 pun tidak selesai satu masalah. Jadilah orang aset seperti itu di dunia. Di dalam nama Allahmu tahun ini. Jadilah Ehud-Ehud yang Yahud-Yahud di dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Do more, we talk less. Amin. Itu dia. Lalu ayat 18, setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Ini pembawa upeti itu adalah teman-temannya dia bangsa Israel. Dia suruh kalian pulang gih. Dia gak suka ngerepoti orang. Kalau dia pakai orang secukupnya kayak Gideon itu loh. Spiritnya hakim-hakim ini kalau kita lihat cara kerja Allah. Kan kita lagi menyelami cara kerja Allah nih lewat khotbah ini. Kalau kita lihat sifat Roh Kudus. Bagaimana dia menghinggapi dan menuntun hakim-hakim ini. Anda lihat Ehud mirip sama Gideon. Gideon sih pilih 300. Ehud sendirian. Bukan berarti dia tidak teamwork atau team player. Bukan. Tapi Ehud itu melihat kiri kanannya. Ini orang gak berurusan. Dia gak menambahi sesuatu, gak mengurangi sesuatu. Udah kalian WC aja. Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu untuk pulang. Juga dia itu baik hati. Kalau ada apa-apa biar dia yang ditangkap bukan mereka. Saya kagum sama Ehud ini. Gideon juga begitu kan. Dia bawa 300. Tuhan bilang terlalu banyak. Tahu gak untuk menyelesaikan apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu itu gak banyak-banyak orang. Dampaknya bisa kepada banyak orang. Dampak ketaatan Anda. Tapi untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan embankan dalam hidupmu, you only need a few. You only need a few. Karena itu janganlah Anda berharap pada manusia. Apalagi yang kecewa sama orang itu sudah salah hati. Dan itu salah kaprah secara rohani. Orang yang suka kecewa sama sesamanya. Gak usah kecewa lah. Anggaplah orang itu memang bukan dari bagian rencana Allah. Untuk menyelesaikan pekerjaanmu, just bless them. Berkati aja. Berkati. Yang perlu disayangkan, yang perlu Anda ratapi adalah sayang ya. Aku gak jadi bagian daripada rencana Tuhan di hidupmu. Pede aja. Kalau kita nggak ada kalau kita itu berjalan dalam kehendak Allah ya, kita bisa berkata begitu. Tapi jangan diutarakan, simpan aja di dada. Eman aja, sayang aja, saya nggak jadi bagian. Saya bisa jadi nilai plus tuh dalam kehidupanmu. Anda bisa ngomong gitu mungkin. I can be such an asset in your life, but it's okay. Maybe it's not my job, mungkin bukan itu panggilanku. But aku nggak apa-apa. Aku berkati kamu. Ingatlah. Allah telah menentukan orang-orang yang akan menyelesaikan dengan Anda. Karena itu janganlah kita punya mentalitas asyiknya rame-rame. Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu dalam Yesus Kristus, apapun yang kau emban, apapun proyek yang dari Tuhan dalam hidupmu. Trust me, miliki aja iman yang seperti Ehud. Me and Christ enough, tapi bukan berarti hanya berdua doang, Anda dengan Tuhan. Seperti Gideon, Tuhan mungkin sisakan 300 untuk berperang bersama dengan Anda. Dampaknya bisa lautan manusia. Bisnis Anda bisa berkembang. But you only need to build a solid teamwork. Cuman perlu membangun secara solid teamwork Anda secukupnya. Berikan pada kami hari ini bukan hanya makanan secukupnya. Berikan kepada kami hari ini tim kami secukupnya.
Tapi kalau memberkati orang sebanyak-banyaknya. Paham maksud saya? Ini Ehud ini luar biasa. Oh, saya bisa maju sedikit-sedikit lagi ya. Saya dengar-dengar di luar sana macet sekali. Ya, sebentar lagi ya. Lanjut aja sedikit. Kata Eglon. Oh, ayat 19. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal. Dan kembali menghadap raja, berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Oh, ini kalau saya bahas harus terus sampai ayat-ayat berikutnya. Dan ini ayat-ayat berikutnya bisa 1 jam lagi. Udah, saya tahu Anda haus dan lapar. Saya juga lapar soalnya, tapi bukan akan firman. Jadi saya langsung lompat. Ayat yang ke-31 aja ya, boleh ya. Udah, pokoknya yang Eglon Anda sudah belajar cukup ini aja PR 1 bulan ke depan. 3 bulan bahkan. Jadi orang yang banyak bekerja, banyak melakukan, sedikit berkomentar. Secukupnya saja. Dan kalau bangun sama manusia, minta sama Tuhan orang-orang yang diutusnya. Kalau ada orang-orang yang sekiranya mengecewakan Anda, please, jangan tahan itu melawan mereka. Jangan tuntut mereka di pengadilan. Bahkan di pengadilan Tuhan. Just bless them. I bless you. Remember, ingat Ehud, engkau akan menyelesaikannya with a few. Tapi, jangan salah ya. Saya kasih lompat sebelum ke ayat 31, nanti baca di rumah. Waktu setelah dia melakukan tugas primernya, dibunuh tuh si lembu, the calf, Eglon itu, dibunuh, mati kan? Setelah mati, dia pergi kan? Waktu dia pergi ke kemah Israel, dia bawa seluruh Israel untuk berperang. Nah ini loh, ini baru pemimpin gini. Bayar harga sendiri, atau hanya a few, tapi ketika menjarah, semua harus ikut. Yang kayak gini tuh, kalau seorang ayah, dia papa yang punya ruang doa. Tidak tentu ruang beneran, tapi dia punya mesbah. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Tapi ketika kebangunan rohani terjadi di rumahnya, anak-anaknya ikut menjarah seolah-olah mereka yang membayar harganya. Mama juga sama, yang berdoa untuk keluarganya. Ini seorang pemimpin, CEO, atau apapun juga, atau yang punya toko. Ini yang berdiri di balik layar, Andalah tulang punggung, Andalah batu karang. Yesuslah batu karang yang teguh, batu karang di bawahmu lebih teguh, yaitu batu karang yang teguh. Anda akan lihat, setiap pekerjaan yang diberkati Tuhan itu ada tulang punggungnya. Semoga ownernya yang kayak gitu. Tak banyak begini. Dia yang pegang perjanjian dengan Tuhan seperti Abraham. Tapi waktu menjarah, dia tidak berkata, ini aku loh, ini ideku loh. Dia tidak begitu. Dia berkata, ayo semua jarah. Ehud itu waktu kembali ke kemah Israel, dia berkata, tiupkan sangkakala, istilahnya, let's go, kita lawan Moab sudah takluk. Tangannya yang membunuh Eglon. Tapi waktu menjarah dia tidak berkata, kok nyimut, kok enak kalian ikut berpesta. Aku yang bunuh ya, aku yang makan. Kayak singa jantan. Saya paling gak suka kalau singa beneran. Kalau singa beneran itu sifatnya begini. Kalau singa dari Yehuda gak begitu, mengenai singa rohani. Singa itu yang berburu betina. Tapi waktu mau makan, tiba-tiba keluar yang brewokan. Betinanya harus minggir semuanya. Anak-anak juga makan terakhir. Big boss dulu yang makan. Itu singa jantan nganggur kok. Dia cuma tunggu aja siapa yang tantang dia untuk kawin sama singa-singa betina. Itu loh si Simba melindungi Nala. Nah nanti kalau dia menang, dia cuma sekali-kali doang untuk lindungi seluruh pack atau seluruh kawanan. Yang berburu tuh betina yang ditendang sama lembu, sama wildebeest yang ditendang sama hewan-hewan itu. Kadang-kadang kalau singa itu patah kakinya sudah ditinggal sama timnya. Dia akan mati dibunuh hyena. Ini singa jantan cuma muncul ketika mau makan. Anak istri minggir. Lawan katanya singa Yehuda tidak begitu. Ehud menunjukkan. Bayar harga, gua yang berburu. Waktu makan, sweet, anaknya makan dulu. Istrinya makan, keluarganya makan, gerejanya makan. Eat. That's Ehud. Kalau kita punya satu staff kayak gini, you are the luckiest boss. Dan staffnya, kalau Anda punya bos seperti itu, you are the luckiest staff.
Ini orang yang tidak ngerepoti. Orang yang bertumbuh pada Tuhan. Ehud. What a man of God. Quiet. Tapi nggak pernah kan kita taunya cuma Simpson. Gideon paling-paling. Ya. Mari kita belajar seperti Ehud. Mulai hari ini temukan secret place-mu dengan Tuhan. Temukan confidence-mu dengan Yesus. Ayat 31 langsung lompat. Oh haleluya. Anda diberkati? Oh praise the Lord, puji Tuhan. Samgar. Ayat 31, sesudah dia. Bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sesudah dia ini, sesudah siapa? Sesudah Ehud. Bangkitlah Samgar. Kemungkinan besar Ehud masih hidup. Kenapa begitu? Karena di ayat sebelumnya ada kalimat begini. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Gara-gara Ehud nih. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. 80 tahun tanah itu aman. Saya tidak tahu apakah Ehud masih hidup ya atau sudah mati. Karena orang-orang zaman dulu kan panjang umur. Tapi andai kata kalau dia masih hidup, mereka beda area, beda teritori. Ehud itu, dia berada di sekitar timur Israel. Jadi, kalau northeast, timur utara itu apa namanya? Kalau timur selatan itu kan Tenggara. Timur utara itu apa? Saya lupa dulu, IPS bolos. Enggak, saya kan enggak sekolah di Indonesia waktu SMP. Apa? Timur laut, timur utara ya. Kalau yang namanya Bani Amon yang dimaksudkan tadi kerjasama sama Eglon itu di timur laut. Yaitu timur ke selatan, northeast. Tapi Moab itu southeast di Tenggara Israel. Jadi bicara tentang ketimur-timuran. Di situ Ehud beroperasi. Ternyata bisa di zaman yang sama ada 2 pahlawan. Atau minimal kalau enggak estafetan. Kerajaan Allah itu kaya. Jangan merasa Anda satu-satunya. Janganlah kita pernah merasa kita satu-satunya pengusaha yang bisa dipakai Tuhan atau pendeta atau apapun juga. No, you're not the only one. I'm not the only one. Have a greater heart, will ya? Kita punya hati yang besar. Ya, jadi di zaman-zaman itu sedangkan si Samgar ini dia beroperasi di wilayah yang berbeda. Ia menewaskan orang Filistin. Orang Filistin lebih banyak ditemukan di southwest. Berada di sebelah barat atau kalau di depan kita itu kiri, south itu ke selatan. Mungkin di daerah-daerah Gaza situ. Yang turun ke bawah lagi itu Mesir. Yang satunya di daerah utara ke kanan, yang ini ke kiri di bawah. Ini dekat ke Libanon, Syria, Irak, Iran, naik atas ke sana terus India. Yang ini bawah terus Mesir, Ethiopia ke Afrika. Ada 2 hakim yang berbeda. Tuhan kalau memakai orang itu, Tuhan spesifik. Dan Tuhan juga menghargai area yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu perjanjian soalnya. Samgar menewaskan Filistin. Kalau Ehud melawan Moab. Dan Filistin itu terkenal monopoli besi. Jadi zaman Saul contohnya lawan Filistin itu menjadi-jadi. Sampai Daud juga Filistin dikebiri. Istilahnya maksud saya Filistin dilemahkan. Tapi zaman Saul yang punya pedang itu cuma Saul mungkin. Yang lainnya itu senjata yang dipaksakan dibikin dari alat-alat pertanian. Makanya Saul itu bangga punya pedang. Makanya dia terakhir bunuh diri dengan kebanggaannya. Gara-gara kebanggaannya itu yang membunuh dia. Pedang itu. Nah sekarang gimana caranya seorang Samgar lawan Filistin. Yang dari atas kepala sampai bawah kakinya nanti di zaman Daud itu diisi dengan besi-besi. Seperti baja. Kau lihat contohnya. Gimana caranya lawan? Tapi Tuhan ajari kita sebuah kebenaran hari ini. Saya kasih Anda 3 poin sederhana Anda bawa pulang. Samgar ini membunuh mereka dengan tongkat penghalau lembu. Dia pakai itu untuk membajak tongkat penghalau lembu. Itu seperti kemucing untuk pecutin lembu itu. Tongkat penghalau ya tongkat beneran itu bukan lidi. Untuk menghalau lembu. Dia pakai itu membunuh manusia dan memecahkan besi atau baja yang di kepala mereka.
Ini adalah permulaan rahang keledai yang dipakai oleh Simpson. Kenapa kok dia pilih this weapon of choice kenapa dia pilih senjata ini? Karena dia tidak punya pilihan. Pernahkah Anda berada di posisi tidak punya pilihan? Karena memang itu profesinya. Karena Samgar itu bukan tentara, dia bukan raja seperti Saul yang bisa punya privilege dapatkan pedang besi. Dia ini petani, jadi satu-satunya yang ditemukan sama petani, ya tongkat penghalau lembu. Kalau dia ibu rumah tangga, kalau Deborah itu perang juga ikut bersama-sama, mungkin dia akan pakai untuk kepruk orang Filistin itu pakai panci. Dia pakai tongkat penghalau lembu, dihajar seperti orang-orang gagah perkasanya Daud. Nggak ditulis di sini 600 orang banyaknya ini satu orang lawan Lakpe. Pakai tongkat penghalau lembu sana, pakai alat teknologi perang yang tercanggih zaman itu. Kepruk sana, kepruk sini, mati 600. Dan orang Filistin ketakutan, satu dari mereka bisa bunuh 600, mereka lari semua padahal Samgar satu-satunya, yang lainnya murtad. Tuhan itu bisa pakai kemenangan satu orang untuk menggugurkan satu kerajaan sebelum dicoba kerajaan lawan kerajaan. Padahal kalau dilawan kerajaan dengan kerajaan secara manusia, kalah tetap sekalipun ada Samgar. God can use your victory to shut the demon's mouth. Tuhan bisa memakai kemenanganmu untuk menutup bungkam. Makanya itu, satu keluarga diserang setan. Gak perlu rame-rame lawan setan. Satu orang aja masuk ke ruang doanya. Idealnya papanya. Atau sama mama. Doa aja. Udah anak-anak nanti tinggal lawan cacingnya. Peperangan rohani itu gak usah dimenangkan sama seluruh. Dimenangkan oleh a few. Tapi setiap orang pasti dapat gilirannya. Jikalau Anda selama ini dimanjakan oleh orang-orang yang bayar harga, akan datang waktunya Anda harus bayar harga untuk anak-anak Anda. Anda harus bayar harga untuk orang-orang berikutnya setelah Anda, pengikut Anda. Ya, saya kasih 3 poin sederhana dari cerita Samgar. 1, Tuhan bisa memakai siapa saja, asal dia berserah. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan pakai petani nih. Tuhan pakai nelayan jadi rasul, Tuhan pakai petani jadi jenderal. Jadi Tuhan bisa pakai Anda jadi titik, fill in the blank, isi sendiri. 2, Tuhan bisa memakai profesi apapun untuk kemuliaannya. Tuhan bisa pakai profesi apapun. Kalau Tuhan memang mau menonjolkan satu profesi, Tuhan pakai imam, masih ada kok keturunan Lewi. Kok Tuhan pakai petani? Ini orang bukan siapa-siapa. Tuhan pakai. Bahkan Tuhan tidak pakai keturunan Musa, Tuhan pakai siapapun. Tuhan pakai profesi apapun. Bukan hanya yang hamba Tuhan menurut orang. Tuhan bisa pakai profesi apapun. 3, Tuhan bisa memakai apa saja yang masih ada di tangan Anda. Aduh Tuhan, aku tidak punya apa-apa, 5 roti 2 ikan, boom, 5.000 orang makan. Hizkia juga berkata, si Yesaya nggak punya apa-apa, kue ara Tuhan, travel pun nggak punya, boom, raja sembuh dengan obat generik yang paling murah. Tuhan bisa pakai apapun juga yang masih ada di tanganmu menjadi sesuatu. Amin. Kuncinya di sini, iman pada Tuhan seperti Ehud punya. I believe in you, I believe in your miracles. Dan saya yakin tahun ini akan banyak Ehud-Ehud dibangkitkan di gereja kita yang menjadi jawaban buat orang-orang sekelilingnya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.